Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin wal furqan wasyifaan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muqtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Al-ayah dalam surah Al-Hajj, Allah berfirman, la yanalallaha, Allah tidak akan menerima luhumuha, daging kurban kalian, wala dima'uha, dan darah kurban kalian, walaki yanaluhu, tapi yang diterima oleh Allah at-taqwa, takwanya minkum, dari kalian. Kenapa? Asbabun nuzulnya adalah, kenapa sih ada ayat ini? Dulu ketika disyariatkan kurban itu, samalah di Mekah juga waktu sahabat juga sama, ada nama juga manusia berbangga-bangga gitu. Jadi saling membanggakan diri. Oh, lihat sapi saya, kambing saya itu wah paling hebat, dagingnya nih lihat, wah paling banyak, pasti akulah yang paling banyak pahalanya gitu. Oh, lihat darah kurban aku tuh banyak, berarti wah hebat sekali nih gitu. Nah, maka dijawablah oleh Allah, bukan dagingnya, bukan darahnya yang diterima oleh Allah, tetapi apa? Takwanya dari kalian. Artinya apa? Artinya walaupun dagingnya, walaupun darahnya banyak, dagingnya banyak, kalau tidak ada takwa, tidak ada niat, tidak ada ketakwaan dalam hati, tetap aja nggak dapat pahala. Jadi artinya ketika kita lihat di sini, bukan banyaknya daging, bukan banyaknya darah yang dilihat oleh Allah, tapi ketakwaan kita. Mungkin saja kita itu kan ngumpulin setahun, wah dapatnya ya Allah ya Karim, dapatnya 2 juta, pas 2 juta teh kan kecil, sekarang mah doma teh gitu misalkan. Iya, orang lain mah tuh kudu ngumpulkan kan, nggak usah ngumpul-ngumpul, langsung beli domba tuh yang 5 juta gitu kan. Banyak. Mana yang besar pahalanya? Bukan yang banyak dagingnya, tapi ketakwaannya itulah yang susah. Itulah orang yang tadi mah dapat 2 juta teh, wah ngumpulinnya ke setahun, ya pasti itulah yang lebih banyak pahalanya gitu. Nah, kita kadang-kadang, oh lihat presiden, oh lihat gubernur, oh lihat bupati, ini sapinya sekian ton gitu, wah segalanya pahalanya besar. Belum tentu. Kenapa? Karena ketakwaannya belum tentu. Karena mungkin tradisi, bukan karena takwa ya. Jadi ketakwaannya lah gitu. Nah, dulu mah kalau ada mau kurban itu kan suka dihias. Hias juga jadi kebanggaan. Kayak kalau pernah lihat mah kontes adu domba, kan suka dihias dulu kan, di pakaian gitu gagah gitu. Apalagi yang suka juara mah kan punya pakaian kebanggaan gitu, pakaian apa namanya, kayak raja mah itu ya, mahkotanya gitu. Oh gagah tuh domba di rarangkenan itu sama. Ketika itu juga mau kurban itu dihias. Bahkan talinya saja kan dihias, kadang-kadang teretes dengan emas gitu. Itu jadi kebanggaan.
Kata Allah, bukan dagingnya, bukan darahnya yang diterima, tetapi takwanya, niatnya seseorang, sungguh-sungguhnya seseorang gitu. Banyak sekali kita kan lihatnya, oh kalau gitu mah gimana kalau misalnya, ya Allah saya ngumpulkan uang, pas setahun ngumpulkan, dapatnya tehnya 1 juta, cari domba yang 1 juta gak, paling ke anak-anak kan kecil, aduh gimana tuh, udahlah saya beli dagingnya saja ke pasar 1 juta menang seberapa, 10 kilonya 100.000 domba nya sekitar lah menang tah 10 kilo bagikan oleh kita ya, nggak apa-apa kalau nggak dapat yang disembelih mah, tapi jangan wah kata Pak Ustadz juga boleh beli dagingnya aja gitu lebih banyak. Enggak, bukan itu ketakwaannya, itu kan disuruhnya menyembelih bukan membagikan dagingnya. Kan suruhannya itu menyembelih daging, jadi pengorbanannya itu bukan membagikan daging. Kalau membagikan daging kan sekarang lebih enak dagingnya aja, beli aja kan 3 jutaan 30 kilo ya, daripada sekarang beli domba 1 kan 3 juta itu paling seberapa kilo dagingnya. Kudu segera rupa. Gimana pada? Langsung rendang masaknya. Nah gitu. Nah, jadi bukan membagikan dagingnya banyak, bukan, tapi suruhannya ketakwaan. Memang kita takwa aja. Suruhannya seperti itu ya kita ikuti. Kata Allah menyembelihnya itulah. Ya, jazakallah. Nyokangin nanti berarti. Cepat. Tadi mah tiluanana pan 3 tiluanana tadi mah. Langsung. Ya, jadi bukan dagingnya gitu. Tapi gimana, boleh enggak kalau misalkan kalau saya itu dapatnya segini, ya enggak apa-apa, bagikan aja, sedekah aja, tapi jangan diklaim itu kurban. Ini mah sedekah aja lah, saya inginnya. Kan niatnya juga udah dapat tadi, niatnya juga. Saya bagikan aja. Ini apa? Ini mah sedekah aja gitu. Udah. Jangan wah, ini mah kurban gitu. Kapan nyembelihna? Di pasar nyembelihna. Ya enggak lah, jangan seperti itu ya. Nah, aja kurbannya. Nah, kemarin kan diklaim oleh maaf sebagian pendapat ya, sebagian pendapat mengklaim bahwa menyembelih kurban itu namanya apa? Menyakiti hewan, cina ya. Tidak peri kehewanan. Kasihan sekian ratus sekian ribu hewan yang disembelih, kan kasihan gitu. Adik kalian sok makan daging tara gitu. Tetap aja ada kudu disembelih lamarin kan gitu. Ya, aneh gitu ya. Itu dalih-dalihnya itu enggak terlalu bisa dipahami ya dengan logika. Dalam surah Ali Imran ayat 29, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah. Katakanlah olehmu hai Muhammad, kata Allah, in tukhfu, ketika kalian menyembunyikan ma fi sudurikum, apa yang ada di hati kalian, aw tubduhu, atau mendohirkan apa yang ada didahirkan, ya'lamhullah, Allah tetap tahu. Artinya mau yang disembunyikan, mau didohirkan, Allah tahu. Contoh misalkan kita mau kurban nih. Niat kita, hati kita itu niatnya sudah tren-trenan aja gitu. Tren, wah saya masa tuh saya enggak kurban gitu. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita dan seterusnya. Nah, ini intinya kita tadi disebutkan bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi ketakwaan. Kalau yang ini niat. Kita fokuskan aja dulu tema sekarang dengan niatnya itulah. Kan an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail, Umar bin Khattab bin Nufail dan seterusnya, qala sami'tu Rasulullah, beliau mengatakan, aku mendengar kepada Rasul, innamal amalu binniyat. Ini segala sesuatu sahnya tergantung niat.
Nah, tergantung niat kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Cuma aja gini, logikanya gini. Tadi aja pas malam Kamis, kita bangun jam 3, wah sambil euro ini, wah ini saya mau saum nggak ya nanti siang, saum nggak gitu ya, tapi mau berangkat nih, saum nggak ya, saum nggak, coba aja, kalau niatnya setengah, sahur aja kita. Pas siang teh lapar, wah pasti buka. Gak akan kuat. Kenapa? Karena niatnya setengah. Karena niatnya tidak akan benar kan. Saum enggak, udah ada sedikit aja masalah langsung. Nah, makanya niat, innamal a'malu niatnya. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Ketika kita niatnya karena Allah, niatnya karena Rasulnya, sesuai dengan Rasulnya, patokannya Allah dan Rasulnya, hukumnya, pasti akan menemui Allah dan Rasulnya gitu. Nah, sebaliknya, wa man kana hijratuhu lidunya, ketika seseorang itu niatnya hijrahnya itu karena dunya, yusibuha, dapat. Termasuk ngaji juga tergantung niatnya. Kenapa di suatu tempat atau seseorang misalkan ngajinya berhenti misalkan, saya emang nggak berhenti ngaji itu, kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang diniatkan gitu. Saya inginnya seperti ini misalkan, ternyata enggak, pasti kenapa? Karena tidak sesuai dengan niat apa yang dia inginkan gitu ya. Makanya kata ulama, kalau ngaji itu tidak boleh fanatik kepada satu ustadz, tidak boleh fanatik kepada satu fan. Kalau misalkan fikih saja keras hati itu, kalau misalkan tauhid aja gitu ya. Tapi semuanya harus, karena Quran itu menyeluruh. Kan banyak sekali, kalau misalkan kalau senengnya itu pannya itu tentang sodako, ayat-ayat hadis-hadis tentang sodako aja yang diterangkan. Ada yang tentang jihad aja, semuanya ayat-ayat dan hadisnya jihad aja. Jadi selain jihad itu nggak mau aja gitu. Biasanya kalau ngajinya apa fikih itu mah, apa itu mah salat aneh gitu. Saya mah jihad aja gitu. Nah, jadi tidak boleh. Kadang-kadang tidak sesuai pahamnya. Ya, tidak sesuai dengan keinginan. Iya, maksudnya kan keinginan ya, pahamnya. Kalau saya mah seperti ini. Makanya tidak boleh ketika kita menuju sesuatu itu atas dasar hawa nafsu, bukan. Tapi memang ini kewajiban. Hanya kan contoh niatnya kita itu, saya ingin mencari ilmu. Hanya mencari ilmu. Setelah dia merasa, wah sekarang sumber ilmu bukan hanya ngaji gini di internet di mana, pasti bakal eureun ngajian padarengnya. Kenapa? Karena carinya ilmu, bukan karena ibadah, bukan suruhan Allah. Gitu. Tapi kalau niatnya, ini mah suruhan Allah. Saya mau mengaji, kenapa? Karena kewajiban saya. Saya mau bisa, tidak bisa, sudah bisa pun saya ngaji. Kenapa? Karena Allah menyebutkan bukan hanya sampai bisa, tetapi ini kewajiban. Contoh kita sholat, saya sholat sudah bisa, tapi nggak berhenti. Kenapa? Karena memang kewajiban. Ngaji pun seperti itu. Tapi kalau tujuannya, misalkan niatnya karena ingin bisa, setelah merasa bisa, bakal berhenti. Nah, sudah merasa bisa. Gitu. Dan ada orang yang niatnya ngajinya itu karena keren, karena ingin disebut lebih hebat. Makanya ngajinya nggak mau di lemburnya, nggak mau di daerahnya. Kenapa? Karena di daerahnya mah tahu modal ngaji keluar. Supaya apa? Saya itu ngajinya hebat, dijadikan pemimpin. Gitu. Inginnya gitu. Ada niatnya seperti itu. Makanya tergantung niat kita, apapunnya gitu. Ya. Ya, gitu. Jadi tergantung niatnya kita. Jadi paman kana hijratuhu lidunya, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau niatnya karena dunia mungkin saja dapat. Kan gini, banyak dulu kita dengar orang tua, nih kamu ngaji ya pesantren. Kenapa? Tidak ada seorang pun saya lihat, misalkan ibu lihat, bapak lihat, kiai, ustadz itu miskin, nggak ada. Ayo
Cepat ke pesantren supaya apa? Supaya nggak miskin, supaya benghar. Tujuannya gitu. Ya mungkin iya dapat. Nah kan jangan itu. Tujuannya bukan karena dunia, bukan karena ini. Ada hati-hati ya. Misalkan memang itu silakanlah ada jaminan, misalkan barang siapa yang menghafal Al-Quran akan dimudahkan rezekinya, ya nggak jadi masalah, silakan, hanya bukan tujuan gitu. Itu hanya bonus aja gitu. Hanya bonus dari Allah, tujuan kita tetap karena Allah gitu. Karena ingin ridho Allah aja gitu, bukan karena wah tidak ada seorang pun misalkan yang miskin kalau hafal Quran. Nah, jangan. Jadi tergantung niatnya ya, niat kita. Nah, makanya banyak orang yang jadi berhenti ngajinya atau ibadahnya karena tidak sesuai dengan keinginannya, tujuannya, niatnya. Aneh ya gitu, aneh. Nah, itu jangan sampai gitu ya, jangan. Dan para ulama sudah mewanti-wanti ya di awal juga, jangan hanya satu fan, satu fan itu satu bidang garapan ilmu yang kita pelajari, jangan, tapi harus menyeluruh, kafah kan. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian kepada Islam itu kafah, artinya semua ilmu kita cari. Mau ulumul Qur'annya oke, ulumul hadisnya iya, fikihna hayu, tasawufna iya, tauhidnya iya, qiraatnya mangga aku mau semuanya kaji gitu, hebat ya. Termasuk awi muraatin, barang siapa yang niatnya untuk wanita, yankihuha, mungkin saja Allah dapat memberikan wanita tersebut. Kayak anak saya yang bungsu dulu, ayah sama ibu pesantren ya, jadi ketemu di pesantren, jadi nikah weh ya. Di pesantren ada kedua-duanya ketemunya di pesantren. Nah aku juga mau pesantren, segan we ceneng ke dapat jodoh. Anak saya yang kecil kan. Kenapa ayah sama ibu juga ketemu di pesantren jadi dapat jodoh? Ya mungkin saja. Saya juga mau nyantren. Nyantren. Memang mungkin saja ya gitu, sebetulnya nyantren dapat jodohnya di pesantren ya, yang kuliah dapat kuliah lagi ya mungkin, yang dikerja di pabrik dapat yang orang pabrik deh ya mungkin saja kan. Tergantung profesinya ya, kenapa tergantung niatnya. Makanya kalau bukan karena itu ya, niatnya ibadah aja. Ayah juga dulu enggak ada niatan untuk cari jodoh, tapi ya jodoh aja gitu ya. Awi muratin yang ke hijratu ila ma hajaru ilai, jadi tergantung hijrahnya kita ya, apa mau kemanapun Allah akan memberikan, silahkan. Ini asbabul wurudnya ya, asbabul wurudnya salah satunya ini putri Rasul ya, putri Rasul nikah dengan si A, nggak disebutkan sebulan aja lah ya. Nah, nikah putri Rasul pasti hijrah kan ke Madinah. Nah dia nggak mau, lambat laun, aduh masa istri saya sudah ke sana, Rasul sudah, saya juga ikut. Kenapa? Karena istrinya gitu diperhatiin sama sahabat yang lainnya, nggak apa-apa, tergantung niatnya aja gitu. Jadi nggak akan samanya. Wa ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah yaghzu jaisun, kata Aisyah, saya mendengar Rasul dan Rasul mengatakan yaghzu jaisul Ka'bah, ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Nah, karena ketika dulu itu ketika jualan itu, ketika ada yang berangkat ke suatu tempat suka ikut gitu ya, nebeng. Nah ini juga sama, ini ada Jaisun akan menyerang Ka'bah, ingin dipindahkan Ka'bahnya ya, bukan dipindahkan, mau dihancurkan Ka'bahnya supaya apa? Dia bikin Ka'bah di negaranya. Apa tujuannya? Karena Ka'bah kan pusat orang-orang datang gitu dari seluruh penjuru dunia. Nah
dia memikirkan, wah kalau gitu pasti ekonomi bakal maju gitu. Maka mau dihancurkan Ka'bahnya, saya bikin di sini supaya datang ke sini gitu kan. Nah, tujuannya gitu, ya mau dihancurkan, kemudian dia datangnya ke sini, wah nanti ekonominya wah hebat gitu. Nah, setelah itu ada yang ikut kan, yang lain apa yang ikut di sini? Yang ikutnya aswaquhum, yang tukang-tukang di pasar, tukang dagang gitu ya, tukang dagang. Kemudian yang lainnya ikutlah bersama orang-orang tersebut. Kenapa? Karena biasanya kan kalau perjalanan jauh suka ada begal ya, begal ini supaya aman, apalagi dengan tentara ini aman. Ternyata kaifa yukashafu fa in kanu bibaida'a, ketika nyampe ke tanah yang tandus minal ardi, yukhasafu bi awwalihim wa akhirihim, nyampe ke suatu tempat yang tandus. Nah, si kudanya dan semuanya orang-orang yang datang itu diamblaskan oleh Allah. Aneh kan gitu ya. Tanah tandus kok bisa amblas gitu, semuanya ya, mau tadinya yang mau menyerang Ka'bah, mau yang dagang, mau semuanya ya, diamblaskan oleh Allah bi awalihim wa akhirihim. Qalat, maka Aisyah bertanya, qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awalim akhir, ya Rasul kenapa yang dibinasakannya semuanya? Padahal kan yang menyerang kan nggak semuanya mau menyerang, ada yang mau dagang, ada yang mau apa gitu ya. Kenapa semuanya dibinasakan? Wa bihim aswaquhum man laisa minhum qala yukhsibu bi alim wa akhirin summa yumasuna ala niyatihim. Kata Rasul, ya iyalah. Gini logikanya. Kalau di suatu tempat ada yang maksiat, kemudian ada yang soleh, tetap aja kalau Allah mengasih adab, semuanya akan kena adab, walaupun orang soleh. Hanya nanti summa yub'atsuna ala niyatim, ketika dibangkitkan tergantung niatnya. Tadi yang dibinasakan, diamlaskan semuanya, kan ada yang menyerang Ka'bah, ada yang mau dagang, nanti berbeda. Yang mau dagang pada tadinya nggak mau menyerang dagang ya ibadah, yang mau menyerang Ka'bah ya dosa kan gitu. Jadi tergantung niatnya nantinya. Makanya tadi ketika misalkan ada di suatu tempat wabah, meninggal, tergantung, oke lah, taruh misalkan kita ada lihat di bis ya, di bis itu kan orang-orang macam-macam niatnya. Ada yang mau kerja, ada yang mau ngaji, ada yang mau rekreasi, ada macam-macam lah niatnya. Meninggal, semuanya meninggal, nanti dibangkitkan sesuai dengan niatnya gitu. Akan dikasih pahalanya sesuai dengan niatnya gitu. Itu niatnya, makanya harus luruskan dulu niatnya. Narihim. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, nah inilah kenapa Allah menyuruh kepada Rasul nikah dengan Aisyah di akhir-akhir hayat Rasul kan. Ya, akhir-akhir hayat Rasul suruh nikah kepada Aisyah supaya bisa meriwayatkan hadis yang terutama hadis-hadis yang fardiyah ya, yang pribadi ya, yang private ya, yang privat gitu. Biasanya bagaimana tidur Rasul, makan Rasul, itu Aisyah tuh yang berperan. Jadi bukan hanya kebutuhan biologis, bukan, tapi karena untuk penyelamatan agama ya, disuruh nikah dengan Aisyah. Nah, wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah putuh Mekah, setelah merdeka ya. Tapi yang ada walakin jihadun wa niyatun, yang ada tinggal jihad dan niatnya. Kenapa di sini kok disatukan tidak ada hijrah lagi setelah merdekanya Mekah? Ya iyalah, waktu di Mekah ketika Islam sedikit, kan Islam itu disiksa, pokoknya dikucilkan dan seterusnya ya gitu. Jadi tidak tenanglah beribadah. Makanya disuruh hijrah. Hijrah itu jihad, wow, masya Allah jihadnya. Semua harta ditinggalkan. Mungkin saja keluarganya ditinggalkan. Kenapa? Keluarganya enggan ikut. Kenapa? Karena sayang dengan harta bendanya, rumahnya dan seterusnya, usahanya kan. Ini ditinggalkan semuanya. Maka itu jihad.
Nah, kita pun sekarang hijrahnya tidak ada, tinggal jihadnya. Apa jihad itu? Sungguh-sungguh jihad itu. Sungguh-sungguh itu namanya jihad. Wa niyatun, dan niat. Ya. Kan niatnya beda-beda tadi juga mau hijrahnya. Nah, ini niat tetap jihadnya dan niatnya gitu. Jihad itu bukan hanya perang, ya, bukan hanya perang, tetapi Masya Allah ya Karim, kalau kita misalkan rasakan empati coba, ketika kita waktu itu misalkan kita muhajirin disuruh hijrah ke Madinah, belum tentu mau. Kenapa? Karena di Madinah kita tidak ada saudara, tidak ada tempat untuk lapak untuk kerja, tidak punya lahan, tidak punya pokoknya mah blank aja kan. Pokoknya mah ini mah modal nekat we, bonek. Modal nekat we gitu. Tapi mempertahankan keimanan, dia berani hijrah. Seluruh hartanya ditinggalkan. Mau dijual gimana itu rumah, ya nggak akan orang lain, orang kafir nggak akan beli dong lah pasti. Puguh diusir kan gitu. Tapi hebatnya Rasul itu disaudarakan dengan orang-orang Ansor, orang Madinah yang sudah masuk Islam, baik dari golongan Khadraj ataupun Aus, yaitu yang sudah masuk Islam, itu disaudarakan. Pas datang kata Rasul, ayo kita saudarakan, kalian ambil seorang-seorang, langsung waktu itu ambil siapa sampai habis semuanya. Orang muhajirin dengan orang Ansor disaudarakan, si A dengan si B, si B dengan si C, gitunya terus seterusnya disaudarakan. Nah, karena disaudarakan itu hebatnya saudara. Jadi saudara itu benar-benar, kata saudara itu karena saudara sapa pahit sama manis gitulah bahasa Sunda mah. No, pada sapa pahit sama manis itu sama. Saya sekata. Nah, ketika punya perusahaan 2 dikasihkan 1, rumah 2 dikasihkan 1. Kalau 1 nih kamu di sini udah bersaudara di situ. Kamu kalau belum punya pekerjaan, ayo kerjanya di saya. Itu semuanya. Kenapa orang Ansor bisa seperti itu? Karena dia justru beruntung. Kenapa? Karena dia hanya setengah dikasihkan kepada muhajirin. Kalau orang muhajirin kan semuanya habis, tapi ini dikasihkan setengahnya. Makanya saya merasa beruntung. Kenapa hanya setengah? Nah, itulah saudara. Jadi persaudaraan itu sampai takapul. Kalau saudara itu bukan hanya ta'awun. Ta'awun itu kan menolong, hanya menolong, makan saya menolong aja ini gitu. Tapi kalau takaful sudah sama saya lah, tanggung gitu, ditanggung gitu, itu takaful. Nah, kalau misalkan punya utangnya 1 juta, ini mah nolong aja, saya adalah 100.000, itu nolong. 200.000 itu nolong. Tapi kata takaful 1 juta, nah udah saya yang bayar gitu, takaful tuh. Nah, harus sampai gitu. Tapi sekarang mah saudara itu kayak ikhwan, itu kayak hanya sebutan aja ya. Oh, ini ikhwan saya ini. Oh, ini saudara saya ini. Pokoknya kalau saudara itu seperti tadi, udah sepapait sama manis tuh. Punya apa, bareng berdua gitu. Mau sedih, mau bahagia, barengan gitu. Itu saudara. Tapi sekarang sebutan aja kan, hanya kayak gimana nya. Gitu aja. Dulu itu kalau ikhwan itu saudara itu benar-benar ikhwan. Ini ikhwan saya nih. Kalau ikhwan saya mah tuh dia butuh apapun udah sama saya takaful gitu. Nah, jadi sudah tidak ada hijrah lagi, yang ada tinggal jihad dan niat. Wa idastun firtum fanfiru, ketika pemerintah mengajak atau menyuruh kita untuk berperang, baru kita pergi perang gitu. Hadis muttafaqun alaih ya. Nah, kenapa tidak ada hijrah lagi? Karena li'annaha syarat daro Islam. Kenapa? Karena Mekah itu sudah menjadi daerah Islam. Jadi nggak usah hijrah lagi. Dan dulu mah kenapa hijrah? Karena disiksa orang-orang Islamnya, tidak tenang. Kalau sekarang mah sudah tenang, nggak masalah. Wan Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari
radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabi fi ghazwatin faqala inna bil madinah la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasuhumul marad wa fi riwayati illa syarikukum fil ajri. Kata Rasul, wahai para sahabat, ketika kita perang, ya di sini perangnya perang Tabuk, ya. Ada kita perang Tabuk, ada saudara-saudara kita tidak ikut perang, gitu, tidak ikut perang, tapi dia dapat pahalanya seperti kita, katanya gitu. Kenapa ya Rasul, enak amat, padahal dia tidak melewati jurang, tidak naik gunung, gitu, tapi dia dapat pahalanya, enak sekali. Nah, kenapa? Karena dia sakit. Padahal dia sudah mempersiapkan untuk perang, niatnya sudah ada. Dan ketika kita berangkat, dia itu hatinya tuh, wah, ya Allah, saya ingin sebetulnya berangkat dengan Rasul, dengan sahabat yang lain, saya ingin jihad, ya Allah, tapi ya Allah, Engkau memberi sakit. Wah, gimana ya Allah, padahal sudah niat. Nah, itulah dengan niat itu sudah dapat pahalanya, ya. Seperti tadi, ya Allah, saya sudah benar-benar niat, ya Allah, untuk kurban, disiapkan. Ternyata ada saudara kita, tetangga kita yang sakit, memerlukan, kita pinjemin dulu, udah dapat pahalanya. Makanya jangan khawatir yang mau berangkat haji tahun kemarin, kan nggak jadi itu, nggak jadi kan, diundur ke tahun ini. Nah, itu sudah dapat pahalanya satu tuh. Kenapa? Karena niatnya sudah mau berangkat. Tahun sekarang juga mau berangkat, tahun sekarang nggak jadi lagi, udah 2 pahalanya, padahal belum berangkat. Nanti ketiga kali berangkat udah dapat 3 tuh. Jadi jangan takut. Udah dapat. Nah ini mah didolimi, urusan dulu ini masih bukan urusan kita, urusan dia yang dolim dengan Allah, bukan kita. Kalaupun ada yang dolim, kita mah dapat sebetulnya, jangan ragu. Udah niatnya udah ada. Ternyata misalkan belum nyampe ke tahun berikutnya, kita meninggal, pahala hajinya udah 2 kali, kita nggak usah risau. Udah, dan memang kita sudah nabung. Tapi yang disebut niat itu sudah gerak, sudah nabung gitu ya, udah kayak tadi. Kalau belum nabung, saya juga niat dah, tenang aja, niat dapat pahala. Enggak tuh, kaca ini, tunggu, saya juga udah niat ini mau kurban tapi enggak kesampaian. Enggak, kalau niat itu harus dengan nabung, dengan prakna. Apa yang disebut niatan? Niat itu qasdus syai' muqtaranan bi fa'alihi. Nah, niat itu bermaksud sesuatu dibarengi dengan gerakannya gitu, bukan hanya di dalam hati tapi udah nyicil gitu. Itu namanya niat. Kalau diambil uang gimana tuh? Kenapa? Haji itu daripada udah 2-3 kali gagal terus, lebih baik uangnya diambil buat keperluan yang lain, itu yang lebih manfaat. Gimana? Ya kemarin kan udah dapat pahalanya, niatnya diambil lagi, ya berarti udah nggak apa-apa, udah niatnya dapat pahala. Nanti di dalam hadisnya gini, ketika kita sudah niat, sudah dapat pahala 1. Ketika kita melaksanakan, maka dikali 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Nah, jadi baru 1 itu niat aja udah dapat pahalanya. Kalau diambil lagi hanya 1. nggak nyampe 10 kali 10 dan 700-nya gitu. Jadi takutnya disalahgunakan gitu. Apalagi kalau udah sungodonin. Kacau saudaranya. Nah, kalau seperti ini kan sakit, karena sakit. Dalam riwayat yang lain karena udur. Kalau udur ini bukan bahasa Sunda, ya bahasa Sunda mah udur tete damangnya pada sakit. Nah, udur di sini mah ada halangan gitu. Nah, udur itu ada halangan, ya. Nah, ada halangan apa gitu. Nah, ini ya. Nah, jadi ada udur. Wa Nabi Yazid Ma'ni bin Yazid bin Akhnas, ini sahabatnya, sahabat. Qala kana Abi Yazid akhraja dananir. Ini Abi Yazid mengeluarkan beberapa dinar, yatasaddaqu, kemudian dia sedekah biha wa doa inda rajulin fil masjid. Di masjid tuh yang sudah sholat
dikasih di pinggir-pinggir teh uang emas, dinar, kasih gitu ya. Dikasih apa, ampau. Si ampau. Setelah itu ada seorang yang belum diambil gitu ya, dikira aja sedang dikira tenang. Ada Ma'an itu putranya Yazid yang tadi ngebagikan. Dia sudah punya keluarga juga. Tentang Ma'an itu belum diambil si ini teh, si sama yang seorang teh. Kedatang Ma'an, kata Ma'an teh gini, wahai sahabat, itu perlu nggak uangnya? Oh, kalau kamu perlu mah ambil aja. Diambil lah Ma'an teh. Putranya Yazid yang ngasih. Diambillah oleh dia karena dia butuh. Dia butuh juga ya. Maka diambil. Nah, di masjid itu pakhatu itu biha faqala wallahi ma ayyaka aradtu faqasamtuhu ila Rasulullah. Cek Yazid, demi Allah ini bukan untukmu, bukan. Itu untuk orang-orang yang dari masjid. Kata Ma'an teh, saya juga kan perlu butuh, tapi tadi kasih anehnya juga. Ini diadukan tah oleh bapaknya Yazid kepada Rasul. Ya Rasul, berarti sudah ada dari sananya ya, ngadukan budak tanapi kolotnya. Ya kolotnya Yazid ngadukan Ma'an. Ya Rasul, ini bukan untuk dia, tapi kenapa diambil ya Rasul? Ini kurang ajar anak ini. Ya Rasul, berarti dia gimana? Tapi mungkin itu hanya bertanya ya bagaimana hukumnya ya. Kata Rasul gini, Yazid, Pak itu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu faqasamtu ila Rasulullah wa sallam faqala laka manaita ya Yazid. Kata Rasul, udah Yazid, kamu sudah benar niatnya, sudah ngasih, kemudian diambil oleh man, kamu niat udah ngasih kepada siapapun sudah dapat pahalanya. Kemudian untuk Ma'an dia dapat uangnya, udah. Jadi itu diambilin, dan memang Ma'an putranya butuh, ya udah Ma'an punya uang, Yazid punya niat dan sodakohnya yang lain gitu. Udah nggak apa-apa. Sama yang nerima tuh mau dikemanain? Iya, silakan, sudah cukup, mangga gitu. Ya, sudah hak orang lain, nggak usah diribukeun deui kan, itu udah. Kabeh kun sing banyak gitu, engke kumpulkeun deui kabehnya. Iya. Nah, jadi kamu sudah mana itu ya Yazid walaka ma akhadta ya Yaman, udah ambil. Itu hadis riwayat Bukhari ya. Wa Nabi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, ini salah satu sahabat yang dijamin oleh Rasul surga, yang 10 orang itu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu Malik bin Uhaib ya. Dia sakit. Ketika sakit, maka ya'umuduni, kata beliau, Rasul datang menengokku. Nengoknya ama hijatul wada, itu waktu haji wada katanya. Min waj'in, karena aku sakitnya, istaddabi, sampai aku merasa ini umurku nggak lama lagi nih gitu. Wah, kayaknya umurku nggak lama lagi nih. Maka aku mengatakan pakultu ya Rasulullah, wahai Rasul, inni qad balagha bi minal waj'i ya Rasul, saya sudah tidak kuat lagi, kayaknya umur saya tidak lama lagi. Ma taro wa ana du malin, engkau lihat aku itu kan banyak hartanya, karena salah satu orang yang sukses dalam usahanya dan yang dermawan. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu orang yang dermawan, hartanya banyak sekali. Ya Rasul, harta saya banyak sekali ya Rasul. Saya sudah kayaknya nggak lama lagi. Matara wa ana du malin wala yarisuni, dan tidak ada yang ahli waris. Illa banatun li, kecuali hanya seorang wanita. Artinya dia hanya punya anak perempuan satu. Ya.
Jadi nggak ada yang mewarisi lah. Kalau wanita mah kan nanti dibawa oleh suaminya, dibiayai suaminya. Gini aja ya Rasul, pasulusu ya Rasulullah, ini bisulusai malin, apa tasodaku bisulusai malin ya Rasul, boleh nggak aku ingin dapat ridho Allah, karena aku sudah mau meninggal lah, harta nggak akan dapat lagi, untuk apalah saya kayaknya udah mau meninggal nih, saya sodakohkan harta ini yang banyak ini 2/3 ya Rasul, boleh nggak? Kata siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala, maka Nabi menjawab, la, jangan. Kutu, maka aku tanya lagi, pasyat ya Rasulullah, gitu, setengahnya itu ya Rasul, aku sedekahkan, gitu. Pakola, lah, jangan, kata Rasul. Kutu pasulus ya Rasul, sepertiganya boleh nggak aku sedekahkan, aku ingin ridho Allah. Kata Rasul, ya Rasul, qala as-sulus was-sulusu kasirun, yaudah, itu pun sudah terlalu banyak untuk sedekah. Sepertiga itu. Nah, inilah yang dijadikan dalil bahwa sedekah atau wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga dari harta kita. Gitu. Kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas pun tidak boleh. Tapi beda dengan Abu Bakar ya. Ketika Abu Bakar mendengar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kan? Tidak akan disebut orang yang baik ketika dia masih belum mau menginfakkan. Abu Bakar semuanya diinfakkan, tapi diterima oleh Rasul. Apa rahasianya? Karena Rasul tahu Abu Bakar itu tidak akan ngarasula gitu Pak Rasul, ngarasula, tidak akan ada penyesalan dan menyalahkan agama ketika apapun yang terjadi. Dan yang kedua, Sayyidina Abu Bakar itu bisa mendidik istri dan anaknya sama-sama bararager, tidak akan menyesal. Nggak akan gini, kalau misalkan taruhlah misalkan kata seorang ustadz nih, kalau sedekah itu dikalikan nih, kalau kamu sedekah jangan takut, kalau kamu rumah dijual, mobil dijual, sedekahkan dikali lipat oleh Allah 700 kali lipat misalkan. Dia berani, ternyata belum dibalas oleh Allah misalkan, dia akan bisa menyalahkan agama pasti tuh kan. Ini dalam Al-Qur'annya sudah seperti ini, dalam kata ustaz seperti ini, tapi ini buktinya gini, saya menyesal, akhirnya akan jauh dari agama pasti. Nah, kenapa? Karena imannya kurang. Tapi Abu Bakar tidak akan seperti itu, maka diterima oleh Rasul. Nah, Abi Waqqasnya merasa dia mau meninggal, tapi anaknya belum tentu bisa menerima. Itu dikasihkan, makanya ditolak oleh Rasul. Makanya lihat ujungnya di sini, kata Rasul, wasulus kasir au kabir innaka antadaro warasataka agniya akhirun. Kalau kamu meninggalkan anak cucumu yang kaya, itu lebih bagus untuk kalian min antadarohum alatan, daripada kalian meninggalkan keluarga yang miskin. Kenapa? Nanti bisa jadi dia itu meminta kepada orang lain. Sedangkan kalau meminta dalam Islam itu jelek sekali. Orang di dalam Islam itu yang paling baik itu memberi, bukan meminta. Kalau meminta itu jelek sekali di hadapan Allah. Makanya orang yang fakir yang harus kita beri itu orang yang ada tanda-tandanya tidak pernah mencirikan dirinya ingin dikasih atau mengharapkan dikasih. Itu ciri orang-orang yang fakir yang mesti kita tolong. Tidak ada dalam ucapannya atau dalam hatinya ingin dikasih atau minta, aduh mintalah, enggak. Tapi dia menjaga afif, ya. Dia menjaga diri. Saya hanya mohon kepada Allah. Kemudian syariatnya melalui manusia itu mau urusan Allah, gitu. Nah, itu bagusnya yang afif, ya, yang menjaga dirinya, gitu. Nah, jadi di sini bagusnya lebih bagus meninggalkan anak yang kaya, yang dermawan, yang banyak daripada minta-minta, gitu.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hadis riwayat Muslim. Dan riwayat yang lain mah wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, ya. Ada tambahan dengan amal. Jadi Allah tidak akan melihat raga kalian, bentuk kalian, rupa kalian, tidak. Yang dilihat oleh Allah apa? Hati kalian dan amal kalian. Jadi bukan bentuknya. Wah, ini mah jelek, baik jelek. Ya, yang penting amalnya bagus, niatnya hebat, hatinya hebat gitu. Jadi dalam hadis riwayat Muslim itu dari Abi Hurairah, ya Allah tidak melihat dohir kita. Mungkin saja dohir kita sedang ngaji, tapi dalam hati kita sedang apa? Sedang nonton. Aduh, ayeuna geus mulai Eropa, Euro gitu. Dan dianggap oleh Allah mah hati kita aja, itu bukan badannya sedang ngaji, bukan gitu. Wan Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ansari suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an, ya ayu dzalika fisabilillah. Faqala Rasulullah man qatala litakuna kalimatullah ya al-ulya fa huwa fisabilillah, muttafaqun alaih. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana pendapatmu? Ada seseorang nih, dia jihad, perang lah di sini, yang dimaksud di sini syaja'atan, dia gagah berani. Kemudian wa yuqatilu, dia terbunuh. Yang satu lagi hamiyatan, panas baranan tenan. Badan panas baranan tenan. Panas baranan itu jadi terbawa sama orang. Jadi kalau orang lain gini ikut-ikutan gitulah. Ikut-ikutan. Orang lain ikut-ikutan gitu. Wa yuqatilu, dia terbunuh. Ada juga riyaan, orang yang ria, ingin dipuji oleh orang lain, dia berperang. Ya Rasul, ayu dzalika fisabilillah, mana yang jihadnya fisabilillah? Kata Rasul, faqala Rasulullah man qatala litakun kalimatullah yal ulya, yang berperangnya karena kalimatullah, karena Allah saja niatnya benar gitu, ya. Nah, ingin apa? Fisabilillah itu ingin menegakkan kalimat Allah yang tinggi gitu. Tadi surat Muslim, Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Jadi tetap niatnya, walaupun bagaimanapun niat yang paling utama itu. Jadi maka wajar ketika kita dibangkitkan, innama yub'atsu ala niyati, seseorang dibangkitkan tergantung niatnya, ya. Memang tergantung niat, ya, termasuk kata orang tua kita kan dulu gitu, ketika sholat sholatnya niat ketika kita sholat gitu hoream gitu, niat aja. Jadi tergantung niatnya, jadi dibangkitkan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya hebat tuh pastinya. Wan Abi Bakar Nufai bin Harisnya qala qadasa idza taqal musliman apa sayfihima fal qatilu wal maqtul final. Ketika seorang muslim dengan muslim berantem sampai misalkan saling bunuh, nah, seorang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya ahli neraka. Orang muslim dengan muslim perang. Nah, ini udah dijelaskan ya dari Rasul juga, ya. Di sini sekarang orang-orang Timur Tengah, orang Arab, orang muslim jeung orang muslim perang. Irak jeung Iran dulu, ya. Misalkan Mu'tazilah jeung Khawarij, yang Syiah, yang lawan perang. dulu ya, sekarang terbeda. Perang muslim dengan muslim, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya ahli neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, itu ya, pal qatilu wal maqtul final. Faqultu ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maqtul. Kalau yang membunuh sih aku ngerti ya Rasul, ini yang dibunuh kok masuk neraka padahal dia dibunuh gitu. Kalau yang membunuh wajar lah,
Tapi ini yang dibunuh juga ke neraka. Kenapa bisa begitu ya Rasul gitu ya? Kata Rasul naon? Qala innahu kana harisun ala qatli sahibihi. Sebetulnya yang dibunuh itu sebetulnya dia juga mau membunuh ngan kapiheulaan. Jadi sama-sama niatnya mah ingin membunuh. Sama niatnya mah ingin membunuh ngan kapiheulaan aja gitu. Keduluan aja dia kebunuh gitu. Coba saya ngeri ya ketika di dalam dulu sering di YouTube ya, yang mau nembak nyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang mau ditembak nyebutkan Allahu Akbar kan. Masya Allah karimnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang ditembak Allahu Akbar, yang menembak Allahu Akbar kan. Berarti dua-duanya Islam kan gitu. Aduh ngeri gitu ya. Padahal kata Rasul, orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama ke neraka gitu. Ya. Jadi muslim dengan muslim perang sama, perang di sini walaupun hanya perangnya perang enggak sampai membunuh sama aja. Mengkafirkan, kafir berarti dua-duanya kafir. Kenapa ada dua-duanya ingin mengkafirkan? Jangan takfir dulu mah dalam takfir itu ya, yaitu tahkim ya. Jadi mengkafirkan semuanya. Khawarij mengkafirkan, Mu'tazilah mengkafirkan, Syiah mengkafirkan, semua saling Murji'ah, semuanya itu saling mengkafirkan. Dulu ya Islam dengan Islam itu. Tadinya politik itu bukan karena apa, bukan. Jadi nanti punya masing-masing, termasuk Syiah. Syiah itu ada dua kan? Syiah Imamiyah dan Syiah Jaidiyah. Ya. Nah kalau itu juga Syiah dua-duanya. Tapi yang di Indonesia nggak tahu Syiah yang mana ya. Kalau Syiah Imamiyah, Syiah yang imamnya hanya 12. Selain itu imamnya salah semuanya. Sahabat, mulai dari sahabat Nabi, sahabat, kemudian itu Ali kesininya dan seterusnya kesini. Selain itu tidak dipakai imam-imam yang hadis dan seterusnya, tidak. Kalau bukan dari imam itu tidak dipakai gitu. Nah itulah yang mengkafirkannya di situ. Jadi makanya harus semuanya kita pelajari gitu, bukan hanya kalau ini atau ini gitu. Nantinya bakal mengkafirkan yang lain gitu ya. Syiah, Mu'tazilah, Khawarij saling mengkafirkan. Tapi hakikatnya siapa yang kafir hanya Allah yang tahu. Nggak tahu gitu yang mana yang benarnya gitu. Dan semuanya mengklaim mereka benar semuanya. Dulu kenapa Irak dan Iran itu berantem? Karena pahamnya yang beda. Kalau Irak dulu apa pahamnya? Sunni ya. Kalau ini Iran Syiah ya. Nah kan saling membantai karena paham itu yang membedakan. Padahal dua-duanya Islam, mengaku Islam dua-duanya. Syahadatnya sama gitu. Tapi saling bantai gitu. Bilangnya ketika gitu, maka ini hadisnya sudah jelas. Saling membunuh, dua-duanya juga ahli neraka. Walaupun yang dibunuh itu. Kenapa? Karena inginnya sama membunuh. Sholatul rajul. Tapi kalau di Syiah itu dianggap sesat kan berarti yang Sunni yang benar kan melawan yang sesat. Kalau Syiah memang dianggap sesat itu kan. Ya. Nah, orang Syiah menganggap Sunni juga sesat. Maksudnya dari sisi Allah gitu kan, kita melihat siapa yang benar kan. Syiah itu kan sesat. Anggapnya seperti orang kafir gitu ya, yang punya niat jahat juga untuk menghancurkan orang Islam. Sebenarnya orang Sunni itu sebenarnya memang ahlu sunnah gitu, benarlah di dalam keislamannya. Sementara si Ahmad sesat. Jadi dibandingkan itu dua-duanya tidak sama gitu. Yang ini mah untuk melawan kemungkaran, kalau ini mah untuk berbuat kemungkaran gitu. Enggak seperti itu. Udah sama MUI udah dinyatakan sesat. Iya, itu kan. Iya, artinya kalau Sunni lawan Syiah memang dua hal yang berbeda gitu. Jadi saya punya pemikiran Syiah itu udah bukan Islam. Jadi walaupun dia mati ya tetap karena dalam kestatannya. Kalau si Sunni bisa membunuh Syiah dalam artian karena ingin takut dijolimi gitu ya, atau ya dia memang berjihad gitu konsepnya. Juga udah menyatakan bahwa sesat. Mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan. Tetapi kalau dilihat di dalam sejarah mah lihat historis tidak seperti itu Pak Rasid.
Jadi yang membedakannya itu tauhidnya. Yang membedakan tauhidnya, rukun imannya yang membedakan. Kalau Syiah itu ada jihadnya, rukun imannya. Kalau di Sunni tidak. Kemudian sifat-sifatnya, sifat 20, kalau Sunni itu ada sifat-sifat Allah ya 20. Kalau di situ tidak. Di Syiah itu sebetulnya kalau dilihat dari sejarah awal mah saling mengkafirkan dua-duanya. Walaupun paham mana yang kafir atau tidak, yang aslinya mah sebetulnya politik tadinya. Aslinya itu politik, hanya ngambil agama. Makanya menurut Syekh Nasr kan agama itu dijadikan kambing hitam. Makanya udahlah sekarang agama-agama, negara-negara. Makanya dia cenderung sekuler. Maksudnya sekuler di sini dia untuk menyelamatkan agama. Udahlah urusan agama, urusan politik. Kan sekarang saling mengkafirkan, ingin mendapat dukungan sebetulnya itu teh. Tadinya mah. Adapun misalkan sekarang menyebutkan kafir dan tidak kafir itu tergantung keyakinan kita. Kita misalkan menyebutkan si A itu kafir, oke, nggak apa-apa, tetapi tidak boleh terlalu purgar gitulah. Itu ya. Sama Syiah juga ada. Kalau dilihat ibadahnya hampir sama dengan kita, hanya keyakinan yang membedakan. Rasulnya ke Sayyidina Ali. Awal mah enggak. Kalau Syiah awalnya enggak, sama aja. Hanya bencinya gini. Bencinya itu yang memerangi, kan asalnya gini. Asalnya takfir ini. Gini itu ceritanya di dalam historisnya gini. Awalnya ketika kalau Abu Bakar sudahlah meninggalnya karena sakit ya. Tak mulai di Umar itu dibunuh. Nah, siapa yang membunuh? Inilah ternyata yang membunuhnya adalah itu teh diangkat saudara oleh anak angkat oleh Utsman. Bukannya dihukum. Lakah dijadikan gubernur. Nah, setelah itu diberontaklah oleh Ali misalnya, oleh Ali, pendukung Ali terbunuhlah. Ternyata yang membunuhnya yang sama saudara yang diangkat oleh Ali itu anak angkat Ali. Nah, disitulah mulai perang. Nah, sebelumnya terbunuh Utsman, nah itu udah kacau sebetulnya. Jadi angkatlah Ali sebagai khalifah. Diangkat Ali sebagai khalifah, Muawiyah memberontak. Muawiyah memberontak. Pada gubernur itu hanya gubernur, Ali kan semuanya. Tapi cerdas Muawiyah itu. Kata Muawiyah teh, udahlah masa Islam dengan Islam perang gitu. Udahlah kita damai aja. Udah masing-masing aja, ini setengah. Sepakatlah udah daripada perang lah. Udahlah. Berikanlah. Oke, gini atuh. Sekarang Ali dua-duanya harus mundur, ganti khalifah yang baru. Ali mundur, Muawiyah mundur. Oke, itu kesepakatan para ulamanya. Siapa yang duluan? Ya udah Ali dulu yang duluan mengikrarkan saya mundur dari khalifah. Nah, itu atas usul atau ya kalau Ali itu di jubirna kan Al-Asy'ari-nya Abu Hasan Al-Asy'ari itu. Kalau itu ya, kalau dari Muawiyah itu masih energik, masih muda, cerdas gitu. Udah Ali dulu yang menyatakan mundur. Maka Ali karena untuk meredakan permasalahan, udah Ali mundur dari jabatan khalifah. Setelah menyatakan mundur di para pejabat itu, maka sekarang bagian Muawiyah lah yang tadi dalam kesepakatan awal intern itu akan mundur sama. Dia pidato di umum apa? Wahai para sahabat semuanya, Rasul menyebutkan tidak boleh Islam itu tidak ada pemimpin. Karena Ali sudah mengundurkan diri, hanya mungkin tinggal saya yang
pemimpin, maka mengklaim dia menjadi khalifah. Nah disitulah marahnya, maka keluarlah mulai ada golongan Khawarij. Nah artinya Khawarij itu kan keluar, ini pertamanya salah nih, kenapa mau musyawarah? Berarti Ali itu sama Asy'ari, Al-Asy'ari, kemudian Muawiyah sama siapa itunya jubirnya itu berarti dua-duanya kafir. Kenapa? Karena tahu Ali itu, Muawiyah itu pemberontak, makar, kafir, maka disetujui. Maka kan menyetujui pemberontakan, maka dua-duanya kafir, dosa besar, kafir, mulai mengkafirkan itu takfir itu Khawarij. Nah orang yang membela Ali tidak mau gitu, wah Ali kan nggak salah, maka datanglah Syiah gitu. Mungkin nanti datanglah Murji'ah dan seterusnya. Nah saling mengkafirkan. Tadi situlah mulai. Tadinya mah hanya membela itu saja sih. Tadinya hanya kesininya memang lebih mengkultuskan imamnya yang 12 ya. Kalau Sunni kan ahli sunnah wal jamaah kan? Sunni mah sebetulnya ke sebelah sini bukan tataran waktu zaman itu. Waktu zaman itu mah sampai Mu'tazilah aja. Sunni mah hanya ke sini. Sunni. Iya, setelah ke sini itu mah tata ibadahnya sama dengan ahli sunnah wal jamaah Sunni. Iya, hampir sama. Soalnya itu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Hasan Al-Maturidi di dalam tauhidnya. Nah, itu mah dia itu mah memang beda dengan yang tadi mah Khawarij Murji'ah mah saling mengkafirkan gitu. Kalau Sunni mah menyelamatkan, makanya pertengahan kan pendapatnya tuh Yang gitu. disayangkan dari politik terus ke masalah cara ibadah. Iya, memang karena mempertahankan itu, Golongannya. mempertahankan golongan intinya gitu. Ujungnya bid'ah, kafir. Nah itu yang disesalkannya itu. Makanya orang-orang ahli sejarawan menyayangkan Islam itu dulu kan pernah melesat ya. Orang lain masih 0, dia sudah 60. Nah, tapi diam stagnan di 60, orang lain dari 0 jeledut sampai 100 sekarang gitu. Jadi bukan mundur, bukan, tetapi diam gitu. Padahal sayang, dia paling dulunya kan paling orang masih 0, dia mau sudah di atas kan, sudah sampai 60, hanya udah diam di situ yang lain. Kenapa? Karena politik itu. Kalau sekarang memang beda lah ya, dengan dulu.